Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang gejeluk ya, ataupun unit kita yang tabung kuningan ya. Rata-rata yang tabung kuningan itu biasanya di gejeluk, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk gejeluk itu biasanya digunakan tabung kuningan yang OD 25, biasanya OD 22, OD 19, OD 16 ya teman-teman. Itu untuk gejeluk, teman-teman. Jadi di sini sering yang bertanya teman-teman itu, Bang, saya punya unit OD 22 itu berapa PSI, Bang? Bisa kita pompa. Ada juga yang bilang saya punya unit OD 19 itu berapa PSI harus diisi. Nah, teman-teman, ada yang 25, OD 25 ya. Itu berapa PSI? Nah, itu sering sekali terjadi pertanyaan. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan tabung dengan PSI-nya, teman-teman. Nah, karena kenapa ada juga teman kita dari YouTube memberi sebuah komentar. Dia itu berkomentar mengatakan tentang PSI-nya ya, tentang tekanan udaranya ataupun PSI-nya, teman-teman. Nah, nanti kita bahas. Oke teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, untuk tabung kuningan itu dia memiliki versi beberapa OD ya, yaitu besarnya OD, ada yang dari dulu itu ada yang OD 16, OD 19, OD 22 ya teman-teman, sampai OD 25. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu, ukuran tabung yang berbeda-beda itu berapa PSI? Nah, kalau untuk jawaban dari saya teman-teman, pribadi saya itu aman tetap di 2500 PSI teman-teman untuk gejeluk. Mungkin untuk PCP bisa lebih tinggi teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk gejeluk itu amannya di 2500 PSI di besar tabung 1,5 mili ataupun 2 mili. Nah, sama ya, untuk 1,5 mili saja dia sudah tahan di 2500 PSI teman-teman. Masalah OD berapa saja tetap amannya di 2500 PSI. Itu pengalaman saya teman-teman. Nah, di sini ada kawan kita yang dari YouTube juga teman-teman. Dia komentar. Nah, dia di sini menjawab teman-teman, membantu jawab. Ketebalan 1,5 mili maksimal press ataupun maksimal mengisi udaranya di 1800 PSI. Nah, jangan lebih katanya. Nah, 1,5 mili pasti pakai pen katanya. Nah, pennya akan mulai melengkung di 1900 PSI. Nah, dan akan gagal di 2200 PSI teman-teman. Nah, ini katanya ya. Catatan, jika bahan pennya baja. Nah, jika bahan pennya ruji atau stainless, maka maksimal pressnya 1700 PSI saja. Nah, begitu katanya teman-teman. Jadi ini menurut pengalaman dia, menurut beliau mungkin pennya itu dari jeruji ya teman-teman. Karena rata-rata pen itu yang dibuat, yang namanya pen itu teman-teman ini ya, menggunakan pen ya. Ini pen.
ya, dinamakan sebagai pen ya, ataupun kami bilangnya pen ini. Ya di sini ini kebetulan baut ya, di sini pen ya. Nah, untuk menggunakan pen itu teman-teman, maksud daripada beliau tadi itu pen baja, bukan pen jeruji katanya ya. Nah, saya juga nggak tahu bahannya apa teman-teman. Tapi menurut pendapat beliau itu aman di 1800 kalau OD 19 ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ini yang saya katakan sekarang ini itu pendapat beliau tadi, dan saya katakan sekarang adalah pengalaman pribadi saya teman-teman. Saya sudah memesan ataupun mengorder gejeluk itu mungkin sudah ratusan ya teman-teman. Dan saya memperbaiki gejeluk itu juga sudah lumayan banyak sekali ya, kalau yang terjadi bocor dan ini itu ya. Dan yang saya order itu infonya langsung dari pengrajinnya teman-teman. Setiap saya beli unit dengan bermacam merek itu tetap dianjurkan bermacam merek, bermacam besar tabung itu tetap dianjurkan pada 2500 psi teman-teman. Saya juga belum pernah di mana saya order itu yang dianjurkan 1600, 1500, 1800 psi, belum pernah ya. Nah, mungkin ada, tapi saya belum pernah jumpa yang seperti itu. Walaupun OD-nya 16, 19, 22 tetap aman di 2800. Nah, kalau cerita tentang pen bengkok di sini kemungkinan besar di daerah saya juga agak bandel-bandel juga ya pengisian udaranya, bahkan sampai 3000 lebih ya. 3200 psi teman-teman, padahal saya anjurkan itu 2500, bahkan ada yang isi 3000 lebih teman-teman. Tapi sampai sekarang pennya tahan-tahan saja, tidak terjadi bengkok ataupun terjadi lepas ya. Misalnya ini lepas ya. Ini maksudnya tadi di 2900 katanya ya, di berapa tadi? 1900 ini akan bengkok katanya pennya. Istilahnya penutup tabung ini akan naik dan pen ini akan bengkok. Nah, di 2200 ini berarti akan lepas, meledak ya. Nah, itu maksudnya tadi. Sedangkan untuk menggunakan pen ini teman-teman, ini adalah pen yang paling tahan ketimbang baut. Baut dia tidak tembus. Ini tembus teman-teman, ikatannya tembus ke sebelah sini. Jadi ikatan dua ini tabungnya ini sangat kuat teman-teman. Beda dengan baut. Baut dia tidak tembus, cuma mengikat tabung. Ya, seperti ini. Ketika padat udara, ya, terlalu udaranya padat, maka bisa-bisa penutup tabung ini akan maju dan bautnya akan membengkok seperti ini. Bisa-bisa dia akan meledak. Tapi kalau ini, pen ini kemungkinan besar dia tahan. Ya, apalagi baja seperti kata beliau tadi. Maka itu lebih sangat kuat teman-teman. Nah, untuk perbedaannya teman-teman, yang seperti beliau bilang tadi itu pengalaman masing-masing ya teman-teman. Saya tidak menganjurkan untuk 2500, mungkin ada teman-teman yang menganjurkan seperti itu ya, 1700 itu terserah ya. Karena kenapa? Saya cuma memesan kepada teman-teman yang menggunakan gejeluk lebih utamakan PSI-nya itu sesuai anjuran penjualnya ataupun pengrajinnya teman-teman. Kalau dibilang 2500 ya tetap 2500. Nah, cuma kalau kita isi udaranya lebih tinggi sampai 3000 lebih, itu istilahnya ibarat kita mengisi udara ban kereta teman-teman. Kalau terlalu penuh dia akan meledak. Kalau dia tidak meledak, paling nanti pentilnya akan putus dan lain sebagainya yang terjadi. Begitu juga dengan unit ini teman-teman. Kalau terlalu padat nanti teflonnya akan pecah dan segala macam, maka dia akan terjadi kebocoran. Makanya tetap di posisi aman
2.500 itu tetap aman. Kalau dari saya anjurkan OD berapa saja untuk gejeluk tetap aman di 2.500 saja teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang 1.800, 1.500 itu terserah ya. Ini setiap yang unit saya beli, saya anjurkan ya. Semua dianjurkan oleh penjualnya ataupun pengrajinnya sebanyak 2.500 spesi teman-teman. Oke. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kita teman-teman. Yang saya berikan adalah pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun berkemelut dengan gejeluk ini, baik bongkar pasang maupun ya order dan segala macam teman-teman. Itu pengalaman yang saya bagikan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja. Mungkin penyampaian ini banyak yang keliru ataupun yang salah, mohon dibenarkan. Dan bila ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehobi.